Nah sekarang enggak. Semua orang dikumpulin, ditakut-takutin, harus loyal sama ketua umum. Ya kan, salah sedikit, ya kan, dibungkam, nggak diajak, diisolir, ya kan. Kayak kawan kita yang mau jadi capres itu kan. Tapi kalau koruptor bisa ngejabat lagi atau enggak menurut Abang? Kalau sudah selesai hukumannya dan dia dinyatakan bebas murni, namanya sudah bersih karena menjalani hukuman, ya sudahlah. Bang, sebelum saya tanya yang lain, Abang tuh berani banget ini emang apakah dari kecilnya Abang nih berani atau seperti apa lahirnya nih? Nggak berani juga, biasa aja. Soalnya saya lihat kalau nggak ada Abang di ILC atau apapun itu, acara sepi. Pokalnya tuh berani banget, Bang. Apa maksudnya ini? Triknya tadi yang Abang bilang tadi Abang suci, ibaratnya kita bersih lah, nggak terpapar. Ada kiat apa lagi, Bang? Apa karena intelektualnya juga bagus atau apa? Ya kalau orang mau jadi orang politik, harus bersiap-siap jadi orang politik. Sebab orang politik itu adalah kerja-kerja mulia. Kerja-kerja mulia. Kerja, bahkan menurut saya itu kerja-kerja kenabian gitu. Allah. Gitu. Politik itu adalah amalnya para nabi, para rasul. Karena itu yang bisa berpolitik itu adalah yang niat berjuang, bukan mau niat berdagang. Gitu. Rusak nanti politiknya gitu. Makanya kebanyakan politisi itu pendiam, padahal nggak boleh. Kalau tugas Anda di dewan, harus banyak ngomong, harus banyak ngeritik. Setiap melihat kejanggalan harus disuarakan. Begitu caranya gitu. Nah untuk bisa begitu, jangan banyak bisnis. Ini enggak. Jadi anggota DPR, tapi kerjaannya berbisnis sama menterinya. Padahal menteri itu yang harus diawasi. Akhirnya menterinya nggak mau diawasi. Karena udah dikasih proyek. Karena dikasih proyek. Atau ketua umumnya dalam sistem sekarang punya urusan di kementerian. Banyak proyeknya di sana. Begitu anggotanya ngomel sedikit tentang pejabat itu, ditelepon. Kau jangan marahin pejabat itu, aku lagi ada urusan di sana. Nah ini yang rusak. Ya. Kerja politik itu kerja kenabian, jangan dicampur-campur dengan dagang. Nabi aja setelah jadi rasul, dia berhenti berdagang, gitu loh. Ini enggak. Orang bikin partai politik niatnya mau berdagang, gitu. TBK ya, Bang. Ayo bikin partai katanya, nanti kita dapat anggaran di DPR. Ayo bikin partai, nanti kita dapat proyek listrik ini, proyek konsesi ini. Ya kan, pembangunan properti ini. Wah kacau itu. Kalau Abang sendiri bikin partai politik, buat seperti itu atau buat Gak mau. Isinya harus idealisme. Karena para pendiri partai politik itu dari dulu juga bukan pedagang. Pak Bung Karno bikin partai nasionalis, intelektual, ya kan, pemikir. Pak Natsir bikin partai Masyumi, intelektual. Syahrir bikin partai sosialis PSI, intelektual. Semua ini, tokoh-tokoh kita ini, pendiri Pak Bung Hatta bikin Partai Demokrasi Islam, intelektual. Jadi orang bikin partai politik untuk berjuang, bukan untuk berdagang. Makannya bagaimana perut, Bang? Ya itu negara udah gaji, cukup gajinya. Nggak perlu, kalau kita udah jadi pejabat publik, itu ada jaminan dari negara bahwa kamu makannya dicukupin. Bukan cuma makananmu dicukupin, anak-anakmu juga sekolahnya bagus. Nggak perlu mencuri. Masalahnya, kalau orang berpolitik, dagang, nanti dia nggak konsentrasi menjalankan pemerintahannya. Tapi Dia ngurusin pekerjaannya. Tapi kan Saya pernah di satu komisi di DPR, itu coba lihat komisi 6 tuh. Banyak orang yang menjadi anggota dewan tuh, karena dia punya proyek di BUMN. Iya. Jadi saban hari interupsinya, itu proyek itu gimana? Kenapa sih itu menang tender? Kenapa? Kacau. Karena bukan dia yang menang gitu maksudnya. Itu dia. Kacau. Jadi besok-besok kalau yang interupsi itu berarti udah ada proyek tuh. Ya biasanya. itu dia. Harusnya kan bukan itu yang diurus. Tapi bagaimana BUMN ini ngurusin rakyat. Bukan dia ngurusin proyek dia yang ada di sono. Nah itu kayak gitu-gitu kan kacau. Yang Lah harus MKD-nya diperbaiki. kemana, Bang? Dewan Kehormatan nih. Wah ini Itu pasti dia. lagi proyek tuh. Ya kalau nggak ada laporan kan dia nggak tahu. Cuman kita orang dalam kan tahu, ini lagi debat soal proyek dia nih. Gitu kita tahu.
gitu. Jadi masyarakat seakan-akan dibela ya Bang ya? Seolah-olah. Seolah-olah. Padahal dia lagi ngebela kerjaan dia sendiri, proyek dia sendiri. Dulu saya pernah punya teman Menteri BUMN. Wah, pusing deh. Itu ada orang rewel amat. Kerjaannya tuh mendebat. Tapi yang ditanya itu tender-tender. Makanya saya pernah bilang kan, harusnya BUMN sebagai corporate nggak perlu rapat dengan DPR. Nggak perlu. Yang rapat dengan DPR itu hanya menterinya aja. Gitu. Sebagai kuasa pemegang saham negara. Kalau direksi yang rapat, ya begitulah kerjaannya. Ditanya proyek ini sampai di mana, kenapa si ini yang menang tender, kenapa si itu kalah tender, kan begitu. Wah, ini dibuka sama Abang bahaya juga nih. Ya, biasa aja. Oke, Bang, target Gelora di 2024 mendatang seperti apa Bang? Menang dong. Amin ya Allah, bisa Amin. banget. Harus dong. Nah, kalau bicara menang, kan berarti kan Abang pecahannya daripada partai sebelah. Tarik-tarikan suara nggak tuh Bang? Kita nggak berpikir pecahan. Kita mengoreksi semua sistem politik yang berjalan. Kita memperbaiki negara dan menawarkan sesuatu yang baru kepada masyarakat. Dan kita yakin bahwa dengan cara seperti ini, masyarakat akan menoleh kepada kita dan akan memilih partai kita. Gitu cara berpikirnya. Jadi kita nawarin sesuatu yang baru. Gitu. Bukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kita tawarin sesuatu yang baru. Maka kita membuat apa yang namanya arah baru. Karena dalam banyak hal pengelolaan negara kita selama ini banyak masalah. Gitu. Tapi kan masyarakat tahu tuh Bang, kalau Abang, terus Bang Anies Mata, itu kan alumnus dari partai sebelah. Ya. Pasti kan sedikit banyaknya itu akan tertarik tuh Bang. Nah, Nasdem, Gerindra, Demokrat, Hanura, itu juga satu sumber. alumni juga. Karena memang politik tuh ya itu aja. Gitu. Oke. Tapi itu akan kita tunjukkan bahwa kita punya tempat di hati masyarakat. Masyarakat yang Abang pengen ambil tuh masyarakat milenial kah? Semuanya. Semua. Masuk kan nih dengan pola Karena pikir gini, Abang kita milenial? bikin partai ini adalah representasi dari ide bernegara. Makanya di Partai Gelora itu azasnya Pancasila, karena azas negara Pancasila. Pancasila. Karakteristiknya Islam, karena bangsa ini kita suka atau tidak bangsa Muslim. Ya. Kalau kita pergi ke Thailand dibilangnya bangsa Buddha. Oke. Kalau kita pergi ke Jepang namanya itu bangsa Shinto. Kalau pergi ke Amerika bangsa Protestan. Kalau kita pergi ke China bahasa Buddha, ke India bangsa Hindu. Kalau kita ke Indonesia bangsa Muslim. Apa boleh buat nasib kita? Maka saya sebel banget sama pemerintah yang mau ngotak-atik soal-soal dalam agama Islam gitu. Udahlah terima aja dasar negara kita Pancasila. Bangsa kita ini bangsa Muslim, lah itulah Gelora. Jadi Gelora itu adalah saripati dari Indonesia. Nasionalis and religious. Iya. Oke. Nah, ukuran menangnya Abang itu di Pilpres apa di Pileg, Bang? Sebenarnya Pileg dan Pilpres itu harus dipisah. Gitu. Kalau mau digabung, tidak boleh ada threshold. Yang Gitu. 20% ya Bang ya? Yang 20% itu. Sebenarnya berapapun tuh nggak boleh kalau digabung. Kebanyakan Karena dong Bang nanti calon. dari nggak apa-apa, ya kan? Kan kalau baca undang-undang dasar di seluruh dunia itu ada yang namanya nomination, ada yang namanya election. Nomination itu artinya bagaimana dia dicalonkan. Election itu artinya bagaimana dia dipilih oleh rakyat. Nah, dalam negara demokrasi, nomination by the people, election by the people. Dalam negara oligarki, yang menominasi itu segelintir orang. Itulah sekarang ini. Oke. Yang menominasi itu Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh. Kingmaker kali Bang. Nominasi. Nominasi. Itu hukum oligarki namanya. Kata oligark di Amerika dulu pada abad ke-17 gitu. Saya tidak peduli dengan siapa yang ikut pemilu. Saya peduli dengan siapa yang dinominasi. Sama juga sekarang. Nanti yang dinominasi, benar kata Pak SBY, yang dinominasi tinggal 2.
Siapa bang? Dan dua itu siapapun yang menang dia juga. Gitu. Oke. Jadi Pak SBY kemarin bicara benar tuh ya bang? Bener juga. Ah, tapi kan nggak ada data, nggak ada datanya. Misalnya gini, nanti ada 2 atau 3 calon. Iya, Ketiga-tiganya menterinya Pak Jokowi misalnya. sama. Loh, podo aja dong. Kita maunya orang yang dari luar. Lah kan hampir semuanya menterinya bang. Nah itu dia. Yang mau nyalon. Itu namanya hukum oligarki. Nah, makanya kalau di Amerika itu, untuk menghindari hukum oligarki itu, dia dinominasi dari bawah. Iya, iya. Muncul dari bawah tuh mereka itu. Namanya primary. Ya kan? Pemilu-pemilu dulu di bawah, sampai naik namanya ke atas. Di atas baru diadu. Tinggal 2. Baru ikut pemilu. Nah kalau kita mau pakai undang-undang dasar, primary-nya oleh rakyat. Semua partai nyalonin aja, nggak apa-apa. Namanya putaran pertama. Ya, betul. Makanya di dalam undang-undang dasar, orang tidak boleh menang pada putaran pertama kecuali menang popular vote 50% plus 1, menang di seluruh provinsi di Indonesia 50% plus 1, rata-rata tidak boleh di bawah 20% suara. Oke, Jadi nominasinya juga oleh rakyat, pemilunya juga oleh rakyat. Kalau begini nominasinya oleh segelintir orang. Nanti dalam sistem yang saya buat, kalau ada orang baik, maju lu, nggak ada spesial lu tanggung. Gue bayar semua sebagai negara. Negara yang tanggung semua. kan abang belum jadi, partainya Ya belum makanya berkuasa. nanti menangin dong. BBM itu adalah tenaga rakyat. Jangan dilemahkan. BBM itu harus murah bagi rakyat. Tapi kan BBM lagi tinggi bang harganya. Ya, apa tugas negara kalau dia nggak bisa membackup harga BBM yang baik? Kalau ada yang ingin merubah apa yang sudah kita punya sekarang, namanya bego.